Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Velia, NIM D1B1222149. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah wawasan ilmu farmasi, di mana dosen pengampu Bapak Apoteker Saparudin MSI. Pada video sebelumnya itu saya menjelaskan tentang peluang dan tantangan farmasi di masa yang akan datang. Dan yang kedua itu tentang obat dan penggolongannya. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang bentuk sediaan farmasi dan mekanisme kerja obat di dalam tubuh. Mungkin sebagian dari kalian bertanya tentang seberapa besar sih potensi farmasi di Indonesia? Potensi farmasi di Indonesia sangat besar dan belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Fungsi utama usaha di bidang farmasi ialah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat guna memberikan informasi mengenai obat-obat, di mana farmakologi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana suatu bahan kimia atau obat berinteraksi dengan sistem biologis, khususnya mempelajari aksi obat di dalam tubuh. Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika. Nah, berikut ini ada beberapa bentuk sediaan farmasi, di mana di antaranya seperti serbuk, kapsul, salep, larutan, suspensi, emulsi, suppositoria, tablet, preparat mata atau tetes mata, dan injeksi. Dikatakan demam itu ketika suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius yang disebabkan karena terjadinya nekrosis jaringan atau oleh perubahan mekanisme termoregulasi. Terjadinya demam ini itu disebabkan oleh pelepasan zat pirogen dari dalam leukosit yang sebelumnya itu telah terangsang baik oleh zat pirogen ekstrogen yang dapat berasal dari mikroorganisme atau merupakan suatu hasil reaksi imunologik yang tidak berdasarkan suatu infeksi. Nah, di mana mungkin sebagian masyarakat jika demam mengonsumsi paracetamol. Kegunaan dari paracetamol itu sendiri untuk menurunkan demam dan mengurangi rasa sakit. Nah, hal yang harus diperhatikan yaitu dosisnya, di mana dosisnya itu harus tepat dan tidak berlebihan. Dan bila dosisnya berlebihan, itu dapat menimbulkan gangguan fungsi hati dan ginjal, dan sebaiknya diminum setelah makan dan tidak meminum obat secara langsung dengan obat demam lain karena dapat menimbulkan overdosis, dan kemudian hindari penggunaan bersamaan dengan alkohol karena dapat meningkatkan resiko gangguan fungsi hati. Kontraindikasi obat demam tidak boleh digunakan pada penderita gangguan fungsi hati, penderita yang alergi terhadap obat ini, dan pecandu alkohol. Di mana bentuk sediaan paracetamol itu ada tablet 100 mg dan tablet 500 mg. Dan aturan pemakaian dari obat ini pada dewasa satu tablet dengan kadar 500 mg diminum 3-4 kali sehari setiap 4-6 jam. Dan pada anak itu
umur 6-12 tahun itu 1/2 sampai 1 tablet yang memiliki kadar 250-500 mg dikonsumsi 3 kali sehari setiap 4-6 jam. Paracetamol merupakan obat analgesik non-narkotik yang memiliki cara kerja menghambat sintesis prostaglandin terutama di sistem saraf pusat atau SSP. Nasib obat di dalam tubuh meliputi ADME. Yang pertama, absorpsi, di mana merupakan penyerapan obat dalam tubuh, dan yang kedua distribusi, di mana distribusi itu terjadi di disposisi obat yang masuk ke dalam tubuh, dan yang ketiga metabolisme. Metabolisme itu merupakan biotransformasi, dan yang keempat ekskresi yang merupakan pengeluaran obat dari dalam tubuh. Paracetamol bekerja dengan mengurangi produksi prostaglandin dengan mengganggu enzim cikloksigenase atau COX. Paracetamol menghambat kerja COX pada sistem syaraf pusat yang tidak efektif dan sel endotelial dan bukan pada sel kekebalan dengan peroksida tinggi. Kemampuan menghambat kerja enzim COX yang dihasilkan otak inilah yang membuat paracetamol dapat mengurangi rasa sakit kepala dan dapat menurunkan demam.